Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Ekspedisi Majapahit ke Bali, dalam episode Setelah Gugurnya Kebo Iwa. Semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Setelah itu, Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menyerang Bali. Terjadilah ekspedisi Gajah Mada ke Bali pada tahun 1334 dengan Chandra Sangkala Caka, Isura Saksi Nabi, Anak Panah, Rasa, Mata Pusat. Pasukan Majapahit dipimpin oleh Gajah Mada sendiri, bersama Panglima Perang Arya Damar, dibantu oleh beberapa Arya. Setelah sampai di pantai Banyuwangi, tentara Majapahit berhenti sebentar untuk mengatur siasat peperangan. Dari hasil perundingan tersebut diputuskan untuk menyerang Bali dari 3 arah yang berbeda sebagai berikut. 1. Dari arah timur. Penyerangan Bali dari arah timur akan dipimpin oleh Pati Gajah Mada bersama dengan para pati keturunan Empu Witadharma, Krian Pemacekan, Ki Gajah Para, Krian Getas. Akan mendarat di Toya Anyar. 2. Dari arah utara. Penyerangan Bali dari arah utara akan dipimpin oleh Arya Damar bersama dengan Arya Sentong, dan Arya Kutawaringin akan mendarat di Ularan 3. Dari arah selatan. Penyerangan Bali dari arah utara akan dipimpin oleh Arya Kenceng bersama dengan Arya Belok, Tanwikan. Arya Pengalasan dan Arya Kanuruhan akan mendarat di Pantai Kuta. Kita beralih ke suasana di Kerajaan Bali. Setelah mengetahui kematian Pati Kebo Iwa, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian mengadakan rapat penting dengan para patih dan pejabat-pejabat kerajaan lainnya. Dalam pertemuan tersebut diputuskan bahwa Pati Amangkubumi Pasung Grigis menggantikan Kebo Iwa, mengorganisir pasukannya menentang Majapahit. Dalam rapat tersebut, seluruh hadirin sepakat mempertahankan Bali dan tidak mau tunduk kepada Majapahit. Setelah menyeberangi lautan, pasukan Majapahit akhirnya mendarat di Pulau Bali. Kedatangan prajurit Majapahit tersebut membuat Pulau Bali bagaikan bergetar. Rakyat Bali menjadi panik dan melaporkan hal tersebut kepada Pangeran Sri Madatama, yang merupakan putra mahkota Kerajaan Bali serta kehadapan Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Setelah mendengar laporan tersebut, Raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten kemudian mengutus putranya Pangeran Sri Madatama untuk menyelidiki kebenaran berita tersebut. Setelah memastikan kebenar berita tersebut, Krian Pasung Grigis beserta para pati lainnya segera punggawa menyiapkan pasukannya masing-masing dengan membagi pasukan menjadi 3, sesuai arah pengepungan pasukan dari Majapahit. Pertahanan di wilayah utara dijaga oleh Ki Pasung Grigis, Sibuan dan Krian Girikmana. Pertahanan di wilayah barat dijaga oleh Sri Madatama, Ki Tambyak, Ki Walum Gesingkat dan Ki Guduk Basur. Pertahanan di wilayah timur dijaga oleh Ki Tunjung Tutur, Kom Kopang dan Ki Tunjung Biru. Penyerangan ini mengakibatkan terjadinya pertempuran antara pasukan Gajah Mada dengan kerajaan Bedahulu. Diceritakan pasukan dari arah timur yang dipimpin langsung oleh Pati Gajah Mada, sesuai kesepakatan, langsung membakar semak belukar di hutan untuk memberi tanda kepada pasukan dari arah utara dan selatan bahwa penyerangan akan segera dimulai. Akibat pembakaran hutan tersebut, membuat nyala api membumbung tinggi ke angkasa, sehingga dapat dilihat oleh para Arya dari arah utara dan selatan. Dengan isyarat tersebut, dengan serentak para prajurit Majapahit melakukan penyerangan ke pusat kerajaan Bedahulu. Pasukan dari arah timur, dipimpin oleh Pati Gajah Mada, berhadapan langsung dengan pasukan Bedahulu, yang dipimpin oleh Ki Tunjung Tutur, yang berkedudukan di Toya Anyar, dan Ki Kopang, yang berkedudukan di Seraya. Pertempuran berjalan dengan dahsyatnya, saling terjang, dan masing-masing memperlihatkan kesaktian, kedikjayan serta kemahiran bertempur, sampai akhirnya pasukan Bedahulu dapat dipukul mundur oleh pasukan dari Majapahit, setelah Ki Tunjung Tutur dan Ki Kopang gugur dalam pertempuran. Pasukan yang masih tersisa akhirnya tercerai-berai, menyelamatkan hidupnya masing-masing. Dengan gugurnya kedua pemimpin pasukan tersebut, maka daerah Tejakula, Bondalem, Julah, Bangkah, Bukti, Sembiran, Tacun, Bontihing, Bila, Depaa, Dausa, Lateng, Tunjuk, Kepakisan, Selulung,
Batur dan desa sekitar Bintang Danu dan bagian timur seperti Tongtongan, Marga 3, Ngis dan Tianyar, dapat dikuasai oleh prajurit Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada. Demikian pula pasukan di bawah pimpinan Krian Kepakisan dan Krian Tumenggung dapat menguasai desa Celukan Bawang, Banjar Aseman, Uma Anyar, Ye Anakan, Kalopaksa, Patemonularan, Unggahan, Gelagah, Kutul, Sepang, sekitar Sungai Ubeo, Ringdikit, Rangdu, Mayong, Pusuh, Lapuan, Kekran, Belah Manukan, Kedis, Gesing, Banyuatis, Goblek, Cempaka, Kayu Putih, Munduk dan Baha. Pertempuran di Bali bagian utara juga tidak kalah serunya. Daerah Ularan dipertahankan oleh Ki Girikmana, diserang oleh pasukan dari Majapahit di bawah pimpinan Panglima Arya Damar. Terjadi pertempuran antara kedua pimpinan pasukan, yaitu Arya Damar dengan Si Girikmana. Kedua pasukan yang tadinya bertempur, menghentikan pertempuran untuk menyaksikan perang tanding kedua tokoh tersebut. Dalam perang tanding yang berlangsung sangat seru tersebut, masing-masing menunjukkan kesaktiannya untuk secepatnya melumpuhkan musuhnya, sampai akhirnya Si Girikmana tidak mampu menandingi kesaktian Arya Damar, sehingga gugur dalam pertempuran sebagai kesatria sejati. Gugur pula dari pihak kerajaan Bali Krian Jembrana sebagai prajurit Yuda. Di Batur, pasukan yang dipimpin oleh Arya Damar dihadang oleh Ki Bewen. Dalam pertempuran tersebut, Arya Kutawandira mohon diberi kesempatan untuk perang tanding dengan Ki Bewen. Arya Damar mengizinkan dan memberi nasihat untuk berhati-hati dalam menghadapi Ki Bewen, karena orangnya juga tidak kalah saktinya dengan Si Girikmana, sehingga terjadilah pertempuran antara kedua tokoh tersebut. Dalam pertempuran tersebut, Ki Bewen tidak mampu menandingi kesaktian Arya Kutawandira, sehingga gugur dalam pertempuran sebagai pahlawan. Dengan gugurnya kedua pimpinan pasukan dari beda hulu tersebut, maka wilayah Bali bagian utara jatuh ke tangan pasukan Majapahit di bawah pimpinan Arya Damar. Panglima perang pasukan Majapahit yang gugur dalam pertempuran tersebut bernama Arya Gait. Dengan gugurnya Ki Girikmana dan Ki Bawan, maka daerah Jembrana, Pamagetan, Kebon Janggung, Pangesan, Cangku, Pupuhan, Balimbing, Serampangan, Penatahan, Jeliji, Punggang, Gadungan, Kayu Kunyit, Umagati, Umabangkah dan Desa Selajong dapat dikuasai prajurit Majapahit di bawah pimpinan Arya Damar. Prajurit tempo dulu berbeda dengan Bali bagian utara dan bagian timur. Pertahanan Bali bagian selatan jauh lebih kuat karena dipimpin langsung oleh putra mahkota kerajaan Bali, yaitu Pangeran Sri Madatama, bersama panglima pasukan yang sakti mandraguna, yaitu Ki Guduk Basur, yang berpangkat Demung, dan Ki Tambiak, yang berkedudukan di Jimbaran. Pasukan dari Bali tersebut bertempur dengan semangat tinggi, dengan diiringi oleh gamelan yang gegap gembita, sehingga berbaur dengar gemerciknya suara tombak beradu. Dalam pertempuran tersebut, Lurah Kadengayan, Lurah Suwung terlibat pertempuran sengit dengan Arya Wangbang dan Arya Dalancang. Pertempuran tersebut berjalan seimbang, di mana kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan ilmu pamungkas, sampai akhirnya Lurah Kadengayan dan Lurah Suwung gugur dalam perang tanding tersebut. Melihat temannya gugur dalam pertempuran, Ki Demang Kalambang dan Ki Tambiak maju ke medan pertempuran menuntut balas. Ki Tambiak mengamuk dalam pertempuran, sehingga membuat pasukan Majapahit tercerai-berai. Dalam pertempuran tersebut, Arya Pasuruhan tewas di tangan Ki Tambiak dan diinjak-injak dengan kuda, sedangkan Kiai Banyuwangi lari dikejar oleh pasukan Ki Kalambang. Melihat pasukan Majapahit terus terdesak, Arya Kenceng kemudian turun langsung ke medan pertempuran. Pasukan Majapahit di wilayah selatan, di bawah pimpinan Arya Kenceng, menggempur habis-habisan, tiada henti-hentinya mengurung pasukan musuh dari segala arah. Pasukan Ki Guduk Basur dan Ki Tambiak mulai terdesak, dan banyak yang mati terluka. Dalam keadaan terdesak, Ki Tambiak berhasil mengalahkan Kiai Lurah Belambangan. Tubuhnya dilemparkan oleh Ki Tambiak, sehingga terpelanting ke tempat yang agak jauh. Kiai Lurah Belambangan menghembuskan napasnya yang terakhir, gugur sebagai prawira Yuda yang gagah berani. Melihat kawan seperjuangannya gugur, Arya Balancang, Arya Sentong, Arya Wangbang,
dan Kiai Banyuwangi maju bersamaan untuk mengimbangi kekuatan musuh. Ki Tambyak adalah seorang patih kerajaan Bali yang sangat teguh dan sakti, sehingga sulit untuk dikalahkan. Kalau hal tersebut terus dibiarkan, maka makin banyak korban yang berjatuhan dari pihak Majapahit. Untuk menghindari hal tersebut, maka pimpinan pasukan Majapahit di wilayah selatan, yaitu Arya Kenceng, memutuskan menghadapi langsung Ki Tambyak. Dalam pertempuran 1 lawan 1 tersebut, masing-masing pihak berusaha saling mengalahkan. Karena hebatnya perang tanding tersebut, prajurit dari kedua belah pihak sampai menghentikan pertempuran untuk menyaksikan kedua tokoh sakti tersebut saling mengalahkan. Namun demikian, ternyata Arya Kenceng dapat memanfaatkan kelengahan Ki Tambyak sehingga dapat terus menekannya. Ki Tambyak akhirnya gugur dalam pertempuran sampai kepalanya terpisah dari badannya. Dengan gugurnya Ki Tambyak, pertahanan Bali di wilayah selatan menjadi lemah karena hanya menyisakan Ki Guduk Basur. Dalam pertempuran tersebut, Ki Guduk Basur diserang dari segala arah oleh para Arya dari Majapahit. Namun Ki Guduk Basur ternyata mempunyai ilmu yang sangat tinggi, yaitu teguh, kebal oleh senjata apapun, sehingga para Arya mengalami kesulitan untuk mengalahkannya. Namun demikian, walaupun tubuhnya tidak dapat terluka, apabila terus-menerus digempur dari segala arah, lama-kelamaan Ki Guduk Basur kehabisan tenaga, dan sehingga dapat dikalahkan oleh pasukan dari Majapahit. Dengan gugurnya Ki Guduk Basur dan Ki Tambyak, maka daerah Seseh, Tralangu, Padang Sambian, Kedonganan, Benua, Jimbaran, Kuta, Mimba, Suwung, Sesetan, Tuban, Renon, Batan Kendal, Sanur, Tanjung Bungkah, Kaba-Kaba, Kapal, Tanah Barak, Camagi, Munggu, Parerenan, Dukuh, Kemoning, Pandak, Kelahan, Pancoran, Babahan, Keliting, Cengkik dan Kerambitan dapat dikuasai oleh prajurit Majapahit di bawah pimpinan Arya Kenceng. Sisa-sisa Langkar Bedahulu yang masih tersisa setelah mengalami kekalahan dalam pertempuran, menyelamatkan diri dan mengungsi ke daerah Songan, Kedisan, Abang, Pinggan, Munti, Bonyoh, Tarobayan, Serahi, Sukawana, Panarajon, Kintamani, Pludu, Manikliu, dan ada pula yang mengungsi ke daerah timur, seperti Culik, Tista, Margatiga, Muntik, Gat, Garbawana, Lokasarana, Garinten, Sekul Kuning, Puhan, Hulakan, Sibetan, Asti, Watuwayang, Kadampai, Bantas, Turamben, Krucut, Datah, Watidawa, Kutabayam. Kemenangan pasukan Majapahit di wilayah selatan, yang dipimpin oleh Arya Kenceng, melengkapi kemenangan pasukan Majapahit, yang terlebih dahulu berhasil mengusai wilayah utara dan timur Pulau Bali, sehingga praktis, semua daerah pesisir Bali, dapat dikuasai. Sekarang tinggallah Krian Pasung Grigis, yang bertahan di desa Tengkulak di wilayah Bali bagian tengah. Krian Pasung Grigis, adalah seorang yang sakti mandraguna, pemberani dan ahli perang, siasatnya licin, bisa lenyap seperti bayang-bayang, maya-maya. Menghadapi kenyataan ini, Pati Gajah Mada menjadi bingung, karena perintah Ratu Majapahit adalah menangkap hidup-hidup Krian Pasung Grigis. Jangankan menangkap hidup-hidup, membunuhnya pun sangat sulit untuk dilaksanakan. Pati Gajah Mada berupaya mencari jalan untuk dapat mengalahkan Pasung Grigis. Kalau begini terus, aku tak akan pernah menang, dan itu berarti aku gagal mewujudkan cita-citaku untuk mempersatukan Nusantara. Aku harus mencari akal, bagaimana caranya agar Krian Pasung Grigis dapat ditangkap hidup-hidup. Pada malam harinya, Pati Gajah Mada mengumpulkan semua Arya dan pasukan untuk diajak berunding. Para Arya dan Punggawa semua, kalau kita berperang melawan pasukan Pasung Grigis, rasanya kita tidak akan pernah menang. Pasung Grigis amat sakti, dan sulit ditaklukkan oleh siapapun. Kita harus mencari jalan dan siasat yang tepat untuk menaklukkannya. Saya tahu kesaktian Pasung Grigis akan lenyap bila hatinya dikuasai sifat tamah, lupa daratan, mati akan kesombongan hatinya. Oleh karena itu, kita buat dia lupa daratan, bangga akan dirinya, keluar semua kesombongannya, dan tipu dia supaya dia seolah-olah ingkar janji. Pada saat ingkar janji itulah, kesaktiannya akan lenyap, dan di sanalah kita akan menangkap dia hidup-hidup.
Demikian Patih Gajah Mada mengemukakan pendapatnya, dan mendapat persetujuan oleh segenap yang hadir. Keesokan harinya, sesuai yang telah direncanakan, semua prajurit Majapahit serempak membalikkan senjata, serta menaikkan bendera putih, pertanda menyerah, dan tidak akan mengadakan perlawanan, takluk pada keluasaan Krian Pasunggerigis. Melihat kenyataan tersebut, betapa gembira hati Pasunggerigis. Beliau tidak berpikir lebih lanjut, mengapa secara tiba-tiba, pasukan Majapahit yang terkenal gagah berani, menyerah dan takluk sebelum mengadakan perlawanan. Beliau hanya menyangka, musuh takut akan kesaktiannya. Demikian bangganya beliau akan kesaktiannya, sehingga tidak seorang pun yang bisa mengalahkannya. Beliau lupa, bahwa di atas langit masih ada langit. Karena mungkin telah menjadi kehendak dewata, sehingga lenyap pertimbangan beliau, dan tiada menyadari, bahwa beliau telah terkena upaya licin dari Patih Gajah Mada. Beliau menjadi lupa, bagaikan kena sasirep, sehingga tidak menyadari bahaya yang mengancamnya. Seorang patihnya, telah memperingatinya dengan penuh bijaksana, "Tuanku hendaknya berhati-hati menghadapi musuh yang penuh tipu muslihat, bisa saja, musuh sengaja memasang perangkap untuk menjebak tuanku. Kita harus waspada, karena mereka yang tampaknya sangat kuat, dan tidak pernah mengalami kekalahan dalam pertempuran, tiba-tiba menyerah tidak mengadakan perlawanan." Namun demikian, nasihat dari patihnya, tidak dihiraukan karena bangga akan kesaktian yang dimiliki. "Apa katamu Patih? Tipu muslihat, mereka benar-benar idak berani melawan aku, takut akan kesaktian yang kumiliki." Demikian Krian Pasunggerigis berteriak-teriak dengan sombongnya. Patih pun mundur teratur, tidak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Hati Pasunggerigisa sudah diliputi rasa takabur akan kesaktian yang dimiliki. Suruh mereka semua menghadap dengan segera. Pasunggerigis memerintahkan punggawanya untuk menemui pasukan dari Majapahit untuk dibawa menghadap ke istana. Semua Arya dan prajurit dari Majapahit mengikuti utusan dari Pasunggerigis untuk ke ruang kepatihan. Rakyat di Tengkulak menyambut gembira kemenangan Krian Pasunggerigis dengan berpesta pora. Setibanya di sana, para Arya dan punggawa dari Majapahit seperti tidak punya keberanian untuk memandang langsung wajah Pasunggerigis. Sambil mencakupkan tangan, Patih Gajah Mada mempermaklumkan kekalahannya. Kata Patih Gajah Mada, "Prajurit Gusti Patih sangat gagah berani, apalagi Gusti Patih juga teramat sakti. Tiada seorang pun di antara kami semua yang dapat mengalahkan Gusti Patih. Gusti memang benar-benar tiada tandingannya di dunia ini." Dengan manisnya, Patih Gajah Mada menyanjung Krian Pasunggerigis. Mendengar pujian tersebut, tambah hilanglah kesadaran beliau. Hatinya seperti di atas awan, lupa segalanya, hatinya sudah dikuasai Raja Tamah, sehingga apapun yang akan diminta, niscaya akan dikabulkan. Beliau tidak sadar akan perangkap yang dipasang oleh musuhnya. "Iya, kalian semua telah tahu akan kesaktian yang aku miliki, maka lebih baik kalian menyerah saja," dengan bujuk rayu yang manis dan pujian-pujian, yang membuat Pasunggerigis menjadi lupa daratan. Patih Gajah Mada mulai memasang perangkapnya yang licin, untuk membuat Pasunggerigis ingkar janji, sehingga kesaktian yang dimiliki akan lenyap selamanya. Karena itulah, kelemahan dari Pasunggerigis yang dicari oleh Patih Gajah Mada. "Ampunilah permintaan hamba ke hadapan Gusti Patih, karena hamba mendengar kabar, bahwa Gusti mempunyai seekor anjing yang cerdik, seekor anjing hitam yang menurut penuturan orang, mengerti akan bahasa manusia, seperti layaknya sifat manusia. Apabila Gusti berkenan, hamba mohon dipanggilkan anjing itu, dengan menjanjikan akan diberikan makanan. Hamba sangat ingin menyaksikan kecerdikan anjing itu." Demikianlah perangkap yang dipasang oleh Patih Gajah Mada. Dengan hati yang masih terbuai oleh sanjungan, Krian Pasunggerigis segera berteriak memanggil anjingnya, ingin memamerkan kepintaran anjingnya. Anjing hitam tersebut segera muncul, dengan membawa tempurung kelapa bundar di mulutnya, maksudnya supaya diberi makanan oleh majikannya. Setelah sampai di depan majikannya, anjing itu tampak bersunggut-sunggut, karena tidak diberi makanan oleh majikannya. Tanpa disadarai, ternyata Pasunggerigis telah berbuat ingkar janji kepada anjingnya, karena tidak memberi makanan sesuai yang dijanjikan sebelumnya. Melihat hal tersebut, seketika bangkitlah Patih Gajah Mada seraya menuding Krian Pasunggerigis. "Hai Pasunggerigis,
Ternyata engkau telah ingkar janji pada anjingmu, ingkar pada kata-katamu sendiri, dan karena telah disaksikan oleh Sang Hyang Triyodana Sakti, semoga lenyaplah semua kesaktianmu. Sekarang bagaimana kehendakmu? Apakah akan mengadu ketangkasan denganku, atau dengan salah satu patih, atau punggawa yang kubawa? Ayo angkat senjatamu hadapi aku sekarang juga. Krian Pasung Grigis membisu 1000 bahasa, tidak disangka dirinya terkena tipu muslihat dari Patih Gajah Mada. Seketika itu, beliau merasa tiada bertenaga lagi, bagaikan telah terbang semua keberanian beliau, bagaikan terkena senjata bajra yang dilepaskan Patih Gajah Mada. Dengan tiada harapan lagi, Krian Pasung Grigis akhirnya menyerahkan dirinya, dan seluruh rakyatnya di bawah kekuasaan Majapahit. Baiklah aku menyerah, aku baru sadar bahwa kesombongan tidak akan mendapat restu dari para dewata. Dengan ini, seluruh Pulau Bali di bawah kekuasaan Majapahit. Penduduk Bali tempo dulu, demikianlah akhir perlawanan Krian Pasung Grigis terhadap Majapahit, dan selanjutnya, Pasung Grigis di penjaraan di Tengkulak. Dengan tertawannya Pasung Grigis, maka seluruh rakyat dan para pemuka Bali menyatakan tunduk di bawah kekuasaan Majapahit. Peristiwa penundukan Bali oleh Majapahit terjadi pada tahun Saka 1265 atau 1343 Masehi. Pasukan Gajah Mada beserta para Arya merayakan kemenangan ini dengan sukacita. Dalam ekspedisi Majapahit ke Pulau Bali, dapat diuraikan bahwa pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada dan Arya Damar mengalahkan musuh-musuhnya dengan caranya sendiri-sendiri. Patih Gajah Mada dengan wiwekanya atau akal, sedangkan Arya Damar dengan mengandalkan kawisesaannya atau ilmu magic yang dimilikinya sebagai pengikut setia aliran Bajrayana Amogapasa yang menyebabkan pahlawan dan prajurit Bali ketakutan dan menyerah. Dalam perayaan kemenangan tersebut, tiba-tiba muncullah utusan dari Ratu Majapahit Tribhuwana Tunggadewi, yang bernama Kuda Pengasih, yang tiada lain merupakan ipar dari Patih Gajah Mada. Karena Kuda Pengasih adalah adik Ken Bebet, istri dari Patih Gajah Mada. Kuda Pengasih putra Patih Matua, diutus dari Majapahit, untuk memantau langsung pasukan Majapahit di bawah pimpinan Patih Gajah Mada, yang telah lama meninggalkan Majapahit. Kuda Pengasih menyaksikan pesta ria yang dilaksanakan, untuk menyambut kemenangan, yang baru saja diraih pasukan dari Majapahit, dengan menundukkan Krian Pasung Grigis. Kuda Pengasih kemudian menyampaikan pesan dari Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, yang isinya meminta, apabila Bali telah berhasil ditaklukkan, maka Patih Gajah Mada dan Arya Damar diminta kembali secepatnya ke Majapahit, karena telah lama meninggalkan istana Majapahit. Akan tetapi para Arya yang lain diperintahkan untuk tetap tinggal di Bali, untuk menjaga keamanan Pulau Bali. Para Arya yang ditugaskan di Bali diantaranya Arya Kenceng, Arya Sentong, Arya Beleteng, Arya Kutawaringin, Arya Belok, Arya Binculuk. Patih Gajah Mada menyanggupi hal tersebut, namun meminta waktu untuk menempatkan para Arya yang akan mampu mempertahankan kekuasaan Majapahit di Pulau Bali. Itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya, tetap di channel Kitab Mawas Diri.